download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa, juga para ikhwan di Majelis Ta'lim dan Nurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang qawaid Qur'aniyah ya, fi nafsi wal hayat, yaitu kaidah-kaidah Quran yang berkaitan dengan kehidupan. Kita masuk pada kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang diambil dari surat At-Taubah ayat 119 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan jadilah atau bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini adalah ayat yang ma'rufah, yang turun tentang kisah 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk ya, yaitu Ka'ab bin Malik dan 2 kawannya, yang kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, maka orang-orang pun berdatangan memberikan uzur kenapa mereka tidak ikut perang, dan yang tidak ikut perang banyak ya. Di antaranya orang munafik. Di antaranya 3 orang soleh ini, Ka'ab bin Malik dan 2 kawannya. Adapun orang munafik, maka mereka pun menyampaikan uzur-uzur mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima uzur mereka, dan Nabi memohonkan ampun buat mereka ya. Adapun Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ya, ketika Rasulullah SAW datang duduk di masjid dan dia harus bertemu dengan Nabi untuk melaporkan dia tidak ikut perang, maka dia bimbang ketika itu ya. Dia biasa saja bersilat lidah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tahu isi hati manusia, dia tahu. Dan dia akan selamat, dia pandai bicara. Tapi ketika itu imannya, takwanya membuat dia bertahan untuk jujur ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka beliau pun memaksakan diri untuk jujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada Nabi bahwasanya dia tidak ikut perang dalam perang Tabuk adalah tanpa ada alasan yang syar'i. Padahal ketika itu perang tersebut sangat berat ya, sampai Allah menamakan dengan sa'atul usrah, yaitu kondisi-kondisi yang berat karena perang tersebut ketika itu di musim panas ya. Kemudian musuh yang akan dihadapi adalah kaum Romawi, tentunya adalah musuh yang sangat besar. Romawi negara adidaya ketika itu. Kemudian juga jarak perjalanan sangat jauh dari Madinah ke Tabuk, sekitar 750 km. Ini semua membutuhkan pasukan yang banyak. Ternyata Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya serta orang-orang munafik tidak ikut perang. Maka ini adalah hal yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, maka mereka lapor orang munafik berbohong. Ka'ab bin Malik akhirnya jujur mengatakan, aku tidak ada alasan. Kemudian 2 temannya juga datang mengatakan, aku tidak ada alasan. Sehingga 3 orang inilah yang tidak punya alasan, tidak ikut perang Tabuk, dan akhirnya Allah tunda penerimaan taubat mereka. Mereka bertobat, mereka minta ampun, tapi tidak ada keterangan dari Allah kecuali setelah sekitar 50 hari mereka diboikot oleh Rasulullah SAW, para sahabat. Itulah yang Allah mengatakan, wa ala thalathatil ladzina khulifu, dan tentang 3 orang yang khulifu, yang ditunda taubat mereka, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Tatkala mereka merasa dunia ini sudah sempit, padahal dunia begitu luas ya. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan mereka, jiwa mereka merasa sudah sangat sempit. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, tapi mereka tetap saja menyangka tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Mereka tidak bisa lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Setelah itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini menjelaskan bagaimana kejujuran justru menyelamatkan mereka, meskipun keselamatan tersebut datang belakangan ya. Orang-orang munafik benar ketika mereka datang, mereka berbohong, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami
banyak alasan, kami ada uzur. Rasulullah terima dan mereka selamat. Mereka selamat dan mereka dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sikap dari para sahabat kepada orang munafik tersebut karena mereka berbohong. Kelihatannya kedustaan itu menyelamatkan, tapi menyelamatkan sesaat. Akan datang dampaknya cepat atau lambat di dunia maupun apalagi jelas di akhirat. Sebaliknya orang yang jujur, yang nampaknya jujur itu kelihatannya membahayakan. Syaitan akan datang, kalau kamu jujur kamu bahaya, kalau kamu jujur kamu akan diginikan, kamu akan diginikan. Tetapi lihat bagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua temannya jujur dan benar-benar mereka disikapi. Diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya sampai 50 hari, bahkan istrinya disuruh meninggalkan mereka. Ya. Sampai mereka tidak kuat lagi menghadapi itu semua dan mereka yakin hanya Allah yang bisa menolong mereka, maka Allah turunkan ayat tentang mereka yang diabadikan sampai hari kiamat. Wa ala thalathati alladziina khulifu. Ka'ab bin Malik jadi tersohor gara-gara kisah ini ya. Wa ala thalathati alladziina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditunda tobat mereka. Setelah 50 hari baru Allah terima tobat mereka, dan kisah tentang tobatnya Ka'ab bin Malik ini panjang ya, disampaikan dalam hadis yang sangat panjang. Kita tidak ingin menceritakan kisah tersebut. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya bagaimana betapa banyak orang menyangka bahwasanya kedustaan itu akan menyelamatkan. Kedustaan itu akan menyelamatkan, ternyata kedustaan mungkin menyelamatkan cuma sesaat, tetapi akan datang dampaknya cepat atau lambat. Di dunia, kalau di akhirat jelas, kecuali dia bertobat. Dan sebaliknya betapa banyak orang menyangka bahwasanya kejujuran itu membahayakan. Ya. Kelihatannya membahayakan, tapi cepat atau lambat bahwasanya kejujuran tersebut akan menyelamatkan seseorang. Lihatlah Ka'ab bin Malik akhirnya diselamatkan oleh Allah dan akhirnya mulia. Dan setiap orang baca kisah ini, ayat ini selalu ingat tentang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi ingatlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Butuh takwa untuk bisa jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena hal-hal di zaman sekarang ini betapa banyak orang butuh untuk dusta. Dusta untuk dapat jabatan, dusta untuk bisa barang laku, ya. Dusta untuk bisa dipercaya orang, ya. Banyak dusta yang diperlukan di zaman sekarang ini. Orang bilang sekarang Ustaz zaman susah, ekonomi susah, kita harus banyak dusta. Bikin iklan dusta. Banyaklah hal yang dusta yang dibutuhkan oleh orang dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan. Tapi ingat, kehidupan ini butuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur, ya, bersama orang-orang yang jujur, ya. Ikhwan dan akhwat jamaah Majelis Ta'lim The-Nurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa di channel YouTube maupun Facebook yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejujuran orang yang jujur akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun mungkin tidak langsung, ya terkadang langsung, terkadang tertunda, tapi pertolongan akan datang. Di antara kisah yang Allah sebutkan tentang hal ini, bagaimana kejujuran akhirnya akan menolong, adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dirayu oleh Zulaikha, kemudian akhirnya dia menolak, akhirnya dia tertuduh, akhirnya dipenjara. Berjalan dengan waktu, akhirnya ketahuanlah Yusuf yang jujur, ya, sebagaimana Zulaikha sendiri akhirnya mengaku. Allah sebutkan dalam surat Yusuf, ketika Yusuf berhasil bisa menafsirkan mimpi sang raja, akhirnya sang raja panggil para wanita, di antaranya adalah Zulaikha, ya, ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih, ya. Maka raja bertanya kepada mereka, kisahkan kepadaku bagaimana ketika kalian merayu Yusuf. Akhirnya Allah berfirman, qalat imra'atul azizil ana hashasal haq ana rawatuhu an nafsih wa innahu laminas shadiqin. Akhirnya Zulaikha berkata, sekarang telah jelas kebenaran, akulah yang merayu dia, bukan dia yang merayu aku. Ya, wa innahu laminas shadiqin, dan sungguh Yusuf adalah termasuk orang yang jujur, ya. Bagaimana akhirnya Allah muliakan Yusuf alaihissalam karena jujur. Ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaknya kalian melazimi kejujuran. Sungguhnya jujur itu mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguhnya kebajikan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Perhatikan, senantiasa seorang jujur
dan dia berusaha untuk jujur. Ada kejadian-kejadian yang buat dia mungkin bohong, tapi dia bertahan untuk jujur. Dia pertahankan ketakwaannya dan dia ingin jujur. Padahal kalau dia bohong dia selamat, tapi dia tetap ingin jujur. Kata Nabi SAW, wala yazalu rajulu yasduq. Hendaknya ada seorang yang senantiasa dia jujur. Wa yataharra sidq, dan dia berusaha untuk jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga diberi stempel oleh Allah dia adalah orang yang jujur, dia tidak akan pernah dusta. Tidak akan pernah dusta, ya. Tidak akan pernah dusta. Makanya sampai dikatakan tentang Imam Syafi'i ketika Ibnu Ma'in, seorang ahli hadis, ditanya tentang Imam Syafi'i rahimahullah, maka Ibnu Ma'in berkata, "Da'na, wallahi law kana al-kadhibu halalan lamana'athu muru'atuhu an yakdzib." Kata Ibnu Ma'in, demi Allah, seandainya dusta itu pun halal, maka Imam Syafi'i tidak akan dusta. Kenapa? Karena kemuliaannya akan mencegah dia dari berbuat dusta. Meskipun dusta itu halal, apalagi dusta itu ternyata haram dan mengantarkan kepada neraka. Ya, jadi Nabi tadi mengatakan, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian jujur, sungguhnya jujur mengantarkan kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Wala yazalu rajulu yasduq, seorang senantiasa jujur, wa yataharra sidqa, dan berusaha untuk jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur. Dia akan selalu jujur. Kemudian kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadzib, hati-hatilah kalian dengan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, sungguhnya kedustaan mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Wala yazalur rajulu yakdzib, dan senantiasa seorang dusta. Wa yataharral kadzib, bahkan berusaha untuk dusta, cari celah-celah untuk dusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dicatat oleh Allah sebagai seorang pendusta. Ya akhi, kadang kita heran lihat orang suka berdusta. Bahkan dia lupa dengan kedustaannya. Bukan gua pernah ngomong gini, saking banyak dusta, dia tidak punya hafalan tentang dusta-dusta yang dia lakukan. Ada orang dusta cerdas. Dia dusta sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dia hafal semua kedustaannya, sehingga dia bisa merangkai cerita, sehingga kedustaan tersebut tetap nampak dalam kebenaran. Tapi betapa banyak orang yang jahil. Dia dusta berulang-ulang sehingga dia lupa dengan kedustaannya. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Sehingga dia menganggap itu dusta sudah biasa. Kenapa? Ada satu perkara dia dusta. Ada perkara dusta. Sampai distempel Allah jadi pendusta. Jangan harap dia akan jujur. Sudah distempel oleh Allah, dicap sebagai pendusta. Kalau dusta itu berkaitan dengan urusan dunia masih mending. Terkadang masalah agama. Dusta. Sudah biasa cerita bohong, katanya. Jadi biasa. Dijadikan dusta sebagai bahan untuk berdakwah. Terjadi sebagian orang seperti itu. Terbiasa. Bikin cerita dusta supaya menarik, bikin cerita dusta supaya lucu. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, wailun liman yakdzib. Ya. Celaka bagi orang yang berdusta. Ya. Liyudhika bihin nas, agar orang-orang liyudhika bihin nas, agar menjadikan orang tertawa. Wailun lahum thumma wailun lahu, ya, celaka bagi dia, celaka baginya, wailun lahu, yang buat cerita dusta supaya orang tertawa. Oleh karena hati-hati, kalau seorang sudah terbiasa dusta akan distempel oleh Allah sebagai pendusta. Ya. Allah memuji orang jujur banyak dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, as-sabirina was-sadiqin, orang yang sabar, orang-orang yang jujur. Allah juga mengatakan, ya, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat, sungguhnya laki-laki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azim, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Jadi kalau Anda atau anti jujur, dosa dikurangi, pahala besar. Ya, tapi memang harus terbiasa jujur. Jangan jadi orang suka bohong. Sekalipun bohong jangan. Usahakan jujur, apapun terjadi jujur. Ya. Orang kalau sudah jujur dia tidak pandai berbohong. Pasti kalau dia ngomong kanan kiri ketahuan. Karena bukan ciri dia adalah bohong. Dia jujur, ya. Latih diri kita untuk senantiasa jujur, ya. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada tetangga, jujur kepada keluarga, jujur kepada anak-anak. Jangan suka bohong. Jujur kepada orang tua, jujur kepada kakak adik, jujur kepada guru, jujur kepada murid, ya. Kalau sudah sekali bohong, sudah ada cap membuat kita terbiasa mudah untuk sekali bohong mudah membuat kita untuk termotivasi untuk bohong berikutnya, karena hati kita sudah cacat, sudah pernah bohong, maka seorang berusaha untuk tidak bohong sama sekali, ya. Allah berfirman, orang yang jujur di akhirat akan mendapatkan pahala yang besar. Kata Allah, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Kata Allah,
Inilah hari, yaitu pada hari kiamat, yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka. Kejujuran mereka di dunia selama ini bermanfaat bagi mereka di akhirat kelak. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi jujur itu ibadah yang agung. Ya. Dapat keselamatan di dunia. Ya. Dan di akhirat mendapatkan surga. Jadi ingatlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang jujur. Kejujuran adalah perkara yang mulia bahkan di zaman jahiliyah. Orang Arab dahulu tidak suka bohong, mereka jujur. Mereka tahu kebohongan adalah perkara yang buruk. Kalau sampai ketahuan dicap bohong, maka mereka sangat malu. Oleh karenanya ketika Abu Sufyan bin Harb Abu Sufyan ketika dia masih kafir di masa perjanjian Hudaybiyah, kemudian dia dipanggil oleh Raja Heraklius. Kemudian Raja Heraklius bertanya-tanya tentang Nabi SAW dan Abu Sufyan bicara dengan Heraklius, ada penterjemah. Jadi di belakang Abu Sufyan ada teman-temannya. Kata Abu Sufyan, "Waimullah, laula makhafata an yu'thar alayya al-kadhib lakadzabtu." Dan Abu Sufyan ingin sekali menjatuhkan Rasulullah SAW ketika itu dan dia masih kafir. Dia berkata, demi Allah, seandainya aku tidak takut aku didapati pernah dusta, yu'thar alayya itu aku didapati, Abu Sufyan pernah dusta. Saya tidak ingin dicap saya pernah dusta meskipun sekali. Seandainya saya tidak takut dicap pernah dusta, tentu aku akan berdosa untuk menjatuhkan Muhammad. Ya, tetapi dia tidak mau. Ya, padahal dia masih waktu kafir. Ya, karena perkara dosa adalah perkara yang tercela. Ijma' sepakat seluruh manusia orang dosa itu enggak baik. Orang dosa tidak baik ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu sungguh menyedihkan di zaman sekarang ini ya. Lihat bagaimana kaum muslimin bermudah-mudahan untuk dusta. Tadi saya katakan dusta untuk supaya jualan laku, bahkan bersumpah dengan kedustaan ya. Bil halifil kadzib, berdusta dengan sumpah dusta untuk agar barang laku ya, iklan dusta ya. Banyak hal yang mereka lakukan, jualan barang aibnya ditutup dengan kedustaan. Fa in kadzaba wa katama buriqat muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau kedua pelaku transaksi tersebut ternyata berdusta dan menutupi aib barang, maka akan dicabut keberkahan penjualan transaksi mereka. Tahu banyak orang yang mungkin kelihatannya duitnya banyak tapi tidak ada berkahnya. Kenapa? Karena kerjanya dibangun di atas kedustaan ya. Betapa banyak pejabat yang kemudian korupsi dengan kedustaan ya. Mengambil harta masyarakat. Waliyadzubillah, kedustaan tersebar di mana-mana ya, di tanah air kita ya. Makanya kita sering bilang bahwasanya tanah air kita ini adalah tanah air yang subur, yang penuh dengan kekayaan ya. Cuma satu yang kurang takwa saja, kurang takwa. Seandainya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala strata, tentunya negara kita menjadi negara yang sangat dahsyat. Tetapi ya demikianlah kondisi ya. Semua strata, saya tidak mengatakan cuma strata atasan, bahkan bawahan, bahkan penjual-penjual, bahkan maka ini membuktikan bahwasanya kita butuh untuk memperbanyak kajian-kajian Islam, menyebarkan ilmu di masjid-masjid ya, di media-media agar masyarakat bertakwa kepada Allah. Dari strata yang paling bawah sampai strata yang paling atas. Karena kedustaan adalah suatu hal yang sangat biasa di zaman sekarang. Orang mau kerja dusta, orang mau proyeknya jalan dusta, tendernya menang dusta ya. Waliyadzubillah. Mau jadi pejabat dusta, kampanye dusta, semuanya sudah jadi hal yang sangat biasa. Ya, hal yang sangat biasa. Padahal dulu di zaman jahiliyah dusta itu aib. Dusta itu aib besar. Zaman sekarang jadi sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat Majelis Ta'lim Denurs, kita harus terbiasa mendidik anak-anak kita dari kecil. Jangan menggampangkan mereka berdusta. Kalau mereka dusta kita tegur dengan cara yang bijak tentunya. Jelaskan enggak boleh bohong, enggak boleh gini. Kalau masih kecil, kalau udah besar kita agak tegas, enggak boleh. Ya. Bagaimana menanamkan kepada mereka dusta itu adalah suatu keburukan. Anak-anak sering berdusta karena mereka merasa dusta itu adalah jalan keluar. Takut dimarahin bapaknya, takut dimarahin ibunya, takut direndahkan oleh temannya, takut ketahuan nilainya buruk, dia dusta. Karena dia menganggap dusta itu keselamatan. Kita harus balikkan kepada dia bahwasanya jujur itu keselamatan. Ya, kalau kamu dusta justru aku marah. Kalau kamu jujur meskipun nilai rendah, ayah dan ibu tidak marah. Harus tanamkan gitu.
Tatkala anak sudah jujur, jangan kita marahin, kita arahkan. Karena kalau dia tahu dia jujur kita marahin, dia akan dusta. Ada jalan keluar. Anak-anak enggak ngerti sebenarnya, makanya terbiasa. Kalau sudah terbiasa kecil dusta, bahaya. Jadi sajiyah, jadi suatu perangai. Kalau sudah perangai, sulit untuk dirubah. Ya. Dan kita juga orang tua di rumah jangan dusta. Kalau berbicara jangan dusta, janji anak-anak jangan dusta. Jangan suka obral janji, ketika ngomong sama teman jangan dusta, kalau menjawab telepon juga jangan dusta. Jangan berdusta, jangan anak dari kita dusta sedikit pun, jangan. Kapan dilihat ayah dan ibunya pernah berdusta, maka jadi hal yang biasa bagi mereka. Sehingga mereka menganggap dosa sebagai biasa. Oh, bapak saya, ibu saya juga dusta kok. Ya, sehingga mereka akhirnya terbiasa. Ternyata kita yang mengajari mereka untuk menjadi para pendusta. Ini kaidah yang pertama yang penting harus kita ingat, bahwasanya ingat as-sidqu manja, bahwasanya kejujuran adalah keselamatan. Percaya deh, pokoknya jujur selamat. Meskipun sekarang kau dicerca, dicaci maki, biarin aja, enggak apa-apa. Tapi kau akan selamat. Jangan sampai kau menyangka kejujuran adalah kebinasaan, dusta adalah kemenangan. Iya, kau menang, tapi lihat nanti bagaimana nasibmu di dunia. Bolehlah kau punya harta banyak dengan kedustaan, nipu orang, nipu ini, nipu hakim, nipu masyarakat, tapi lihat bagaimana nasibmu. Lihat, kau akan sengsara di dunia sebelum di akhirat. Makan tuh dustamu ya. Kau sangka dusta itu menyelamatkan kau, dengan harta yang banyak kau akan menderita, percaya. Ya. Ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai yang beriman, bertakwalah dan bersamalah orang-orang yang jujur. Taib, kita lanjutkan kaidah berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya barang siapa yang bersabar, bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Saya ulangi ayatnya, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ayat seperti ini datang 3 kali dalam Al-Qur'an, ya. Paling tidak 3 kali. Di antaranya yang pertama dalam surat Yusuf, tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika kakak-kakaknya datang, kemudian tidak tahu Yusuf sudah menjadi seorang bangsawan. Kemudian mereka ingin membeli gandum karena mereka mengalami kekeringan di Palestina, sehingga mereka harus bersafar jauh-jauh ke Mesir untuk membeli suketan gandum yang banyak, ya. Sementara mereka tidak punya modal untuk membeli, untuk barter, enggak punya uang kecuali cuma sedikit. Sehingga mereka datang dengan penuh kesedihan kepada Yusuf alaihissalam. Inilah Yusuf yang dulu pernah mereka buang di sumur, yang pernah mereka jual jadi budak, dan akhirnya mengalami penderitaan, banyak penderitaan, akhirnya menjadi seorang bangsawan di Mesir. Tapi mereka tidak tahu itu ternyata adik mereka Yusuf. Akhirnya mereka berkata ketika mereka datang tidak punya duit, mereka berkata, "Ya ayyuhal azizu, massana wa ahlana ad-dhurr wa ji'na bi bidha'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina. Innallaha yajzil mutasaddiqin." Wahai sang bangsawan atau wahai orang yang mulia, atau wahai paduka, sungguhnya kami telah mengalami penderitaan. Keluarga kami di Palestina juga mengalami penderitaan. Dan kami datang kepada engkau dengan membawa bidha'ah muzjatin, yaitu barang barteran yang rendah. Ya, tidak cukup untuk membeli gandum. Tetapi fa'aufi lanal kail, tolong gandumnya dipenuhi meskipun barang untuk barteran sedikit. Innallaha wa tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami. Karena mereka miskin. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sungguhnya Allah membalas kebaikan orang-orang yang bersedekah. Ketika itu Yusuf akhirnya buka kartu. Yusuf berkata, "Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun?" Apa kalian masih ingat apa yang pernah kalian lakukan kepada Yusuf ketika dia masih kecil? Kalian lakukan pada kakak adiknya Binyamin ketika kalian masih jahil dulu? Mereka kaget, dari mana orang ini tahu tentang Yusuf? Mereka lihat lagi, oh ini Yusuf. Qalu a innaka la anta Yusuf? Apakah engkau adalah Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Yusuf mengatakan, iya saya Yusuf, ini saudaraku Binyamin. Qad manallahu alaina. Sungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada kami, anugerah kepada kami. Kemudian Yusuf mengatakan, ini kesimpulan dari perjuangan dia selama ini. Dari sejak dilemparkan di sumur, kemudian dibiarkan dalam sumur, dijual jadi budak, dijadikan pembantu, ya, dan seterusnya usaha masuk penjara, dituduh yang tidak-tidak. Kesimpulannya apa? Kata Nabi Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir. Sungguhnya saya yang bertakwa dan bersabar,
Fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik ya. Ini di antara ayat yang menjelaskan tentang kaidah ini, menggabungkan antara ketakwaan dengan kesabaran. Demikian juga dalam ayat yang lain ya. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 124 125 kata Allah, "Idz taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin." Ketika perang Badar kata Allah berfirman, "Tatkala engkau wahai Muhammad berkata kepada kaum mukminin, bukankah sudah cukup bagi kalian Allah menolong kalian dengan menurunkan 3,000 malaikat yang turun?" Bala, tentu sudah cukup, in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian bersabar dan bertakwa. Ya. Wa ya'tukum min fawhrim hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, Allah akan tolong lagi. Allah akan kirimkan lagi 5,000 malaikat. Syaratnya bersabar dan bertakwa. Orang bersabar dan bertakwa, Allah berikan pertolongan. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang bersabar, Allah mencintai orang yang bersabar, Allah mencintai orang yang bertakwa, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, ayat yang ketiga surat Al-Imran 186 kata Allah, la tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum, sungguh kalian akan diuji pada harta kalian dan diri kalian, wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan sungguh kalian akan mendengar ya adzan katsira, kalian akan mendengar dari ahlul kitab, wa minal ladzina asyraku, dan juga dari orang musyrikin adzan katsira, mereka akan mendengar, kalian akan mendengar gangguan dari mereka, kalian akan diganggu oleh Yahudi dan diganggu oleh orang musyrikin. Tapi kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian bersabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, itu adalah perkara yang besar ya. Syaratnya sabar digabung dengan ketakwaan. Ini ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita cermati. Sabar saja tidak cukup, harus sertai dengan ketakwaan. Takwa saja tidak cukup, harus sertai dengan kesabaran. Jalanilah kesabaran dan ketakwaan. Jangan sabar tapi mengeluh ke sana ke sini. Jangan sabar tapi tidak menyerahkan diri kepada Allah. Gabungkan antara sabar dan takwa. Lihat kesimpulan Yusuf berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir." Siapa yang bertakwa dan bersabar. Siapapun menghadapi ujian hidup, kalau dia ada dalam dirinya dua ini, takwa dan sabar, selesai. Allah akan kasih solusi. Kenapa kita tidak dapat solusi? Karena kita mungkin kurang bersabar atau kita kurang bertakwa. Betapa banyak orang menghadapi ujian bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tidak ada solusi. Tertutup solusi. Kenapa? Mungkin kurang sabar, kurang takwa. Allah sudah menjamin, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar, kasih solusi pasti. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, bukan hanya kasih solusi, Allah kasih dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rezeki bukan cuma duit, tapi banyak hal Allah berikan rezeki. Tapi syaratnya bertakwa. Dia harus sabar. Tidak berarti orang bertakwa langsung ada pertolongan. Sabar langsung ada pertolongan, tidak. Terkadang Allah pilihkan waktu yang tepat untuk menolong. Bersabar. Yusuf alaihissalam tidak langsung tolong karena ada suatu hal yang Allah lihat. Yang Allah tahu bagaimana kemaslahatan di depan. Kalau Yusuf begitu dilempar di sumur langsung ditolong oleh Allah, selesai, dia tidak jadi bangsawan. Kalau dia dijual jadi budak kemudian ditolong, selesai, dia tidak jadi bangsawan. Kalau dia kemudian dituduh sebagai berzina, ingin merayu Imratul Aziz, merayu Zulaikha, di penjara, kemudian dia ditolong oleh Allah, keluar, selesai, tidak jadi bangsawan. Tetapi rangkaian-rangkaian itu Allah biarkan sampai dia di penjara lagi, sampai akhirnya ada yang mimpi. Dia tafsirkan mimpi tersebut, sampai akhirnya raja yang mimpi, baru dia tafsirkan, maka dia jadi bangsawan. Jadi masalah pertolongan bukan sesuai dengan kehendak kita. Semua kehendak Allah Subhanahu. Kita ingin ditolong segera. Tapi Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong. Yang penting husnudzan kepada Allah. Innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa, siapa yang bersabar. Nah, bagaimana kita menjalankan kaidah ini dalam kehidupan kita, ya? Banyak yang kita perlukan kesabaran di zaman sekarang, yang butuh sabar, butuh takwa. Di antaranya misalnya orang-orang yang zalim kepada kita. Seperti ada orang-orang hasad kepada kita, akhirnya ngata-ngatain yang buruk, merendahkan, menuduh yang tidak-tidak. Sabar, kita punya Tuhan. Ya, sebagian orang terkadang licik dalam menjatuhkan kita, licik. Ya. Dia tahu kita tidak begitu, dia gambarkan kita seperti itu. Dan banyak seperti ini. Licik. Kemudian sebarkan di medsos, sebarkan di YouTube. Biarin, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kita punya Tuhan. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting Anda bersabar dan bertakwa.
Jangan dibalas dengan keburukan, berarti Anda tidak bertakwa, Anda tidak bersabar. Anda ingin berhasil, biarin orang memandang Anda rendah, biarin, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, sabar dan bertakwa. Sabar dan bertakwa. Kapan Anda bersabar bertakwa? Suatu saat, ya cepat atau lambat Allah akan meninggikan derajat Anda. Syaratnya sabar bertakwa. Kapan sabar Anda buang, kapan Anda takwa buang, selesai. Anda hanya bertikai dalam urusan dunia yang Anda tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dan takwa dibutuhkan ketika menghadapi orang-orang yang zalim, yang hasad kepada Anda atau yang lainnya ya. Kemudian juga misalnya di zaman sekarang ini, terutama bagi para pemuda ya, untuk bertakwa dan bersabar meninggalkan maksiat. Ya. Sekarang ini banyak tontonan-tontonan yang buruk. Ketika seorang sudah terjebak melihat film-film yang tidak benar, ya, yang menampakkan aurat wanita, menggambarkan hal yang haram, kemudian dia pun menjadi kecanduan. Dia bersabar, hendaknya dia tinggalkan itu semua. Ya. Kapan dia buka celah untuk lihat yang seperti itu, kemudian racun masuk ke dalam dirinya, sungguhnya pandangan haram itu apa kata Ibnu Qayyim seperti apa? Seperti panah iblis. Kalau sudah masuk ke dalam dada seorang, sulit untuk dicabut. Jadi dia ada kecanduan. Ada kecanduan, maka dia perlu perjuangan yang sangat berat untuk menjabarkan dirinya tidak melihat hal yang haram, untuk bertakwa kepada Allah tatkala bersendirian. Siapa yang berjuang dia akan selamat, cepat atau lambat. Ya. Tapi kalau dia tidak sabar, tidak bertakwa, maka dia akan terjebak dalam ya tikaman dari panah setan tersebut sehingga dia terjebak dalam kecanduan, hal yang haram. Bisa jadi bertahun-tahun, bisa jadi puluhan tahun. Waliyadzubillah, maka seorang ya bahkan terkadang pemuda tersebut sudah berkeluarga masih terjebak dengan hal tersebut sehingga akhirnya hancurlah kehidupan rumah tangga dia. Dia tidak merasakan kebahagiaan, dia tidak merasakan kelezatan dengan istrinya, dia tidak melihat istrinya sebagai wanita yang cantik. Kenapa? Pandangan tidak pernah dia jaga. Dia melihat berbagai macam wanita, dia melihat berbagai hal yang haram sehingga kelezatan tersebut Allah cabut dari dirinya dan itu adalah siksaan di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya di zaman sekarang ini, terutama kepada para jomblo dan jomblowati, kepada para pemuda dan pemudi, bersabar, tundukkan pandangan. Ya. Zaman ini kita mudah sekali untuk melihat yang haram. Ya. Mudah sekali jari kita untuk mengklik sesuatu yang haram. Bahkan kita tidak mau klik pun terkadang terbuka di hadapan kita. Ya. Terutama kita jaga diri, jaga keluarga kita, anak-anak kita, hati-hati. Ya. Jangan sampai terpanah dengan panah setan. Kalau terpanah dalam panah setan sangat mendalam dalam dada kita, sulit untuk dicabut. Dan ini akan bawa penderitaan sakit yang berkepanjangan. Yang tiada henti-hentinya. Maka seorang bersabar dan bertakwa. Saat saya sudah terlanjur kecanduan, sabar. Saya pernah datangi seorang lelaki, nangis depan saya. Bagaimana dia gambarkan kecanduan, dia tidak bisa meninggalkannya. Hal seperti ini. Anak panah sudah masuk ke dalam dirinya dengan dalam sekali. Tapi saya katakan terus berjuang. Terus bertobat. Bersabar. Kapan kita terjerumus bertobat lagi. Bersabar dan bertakwa. Sampai satu saat terlepas dari itu semua. Ini butuh perjuangan. Ingat. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Barang saya bertakwa dan bersabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya. Taib. Ini kita tahu dalam kehidupan kita banyak sekali ujian ya. Seorang laki diuji oleh istrinya, istri diuji oleh suaminya, terkadang kita diuji oleh anak-anak, diuji oleh saudara atau diuji oleh tetangga. Tapi jangan pernah suudzon kepada Allah. Terapkan kaidah ini dalam kehidupan ini, kita butuh takwa dan sabar. Ingat, sabar saja tidak cukup, takwa saja tidak cukup. Gabungan antara sabar dan takwa. Kalau seorang menggabungkan sabar dan takwa, niscaya solusi akan datang. Jangan ikuti emosi, ya. Jangan ikuti hawa nafsu, sabar. Menghadapi siapapun, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi orang tua, menghadapi anak-anak, menghadapi tetangga, menghadapi bos, menghadapi anak buah. Ya karena namanya hidup ini adalah ibtila, ujian. Siapa sih yang tidak diuji? Semua kita diuji. Dalam menghadapi ujian tersebut butuh sabar dan takwa. Baik. Kita lanjutkan kaidah berikutnya. Kaidah yang ketiga pada kesempatan kali ini, yaitu Allah berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha.
Kata Allah Subhanahu wa taala, datangilah rumah dari pintu-pintunya. Datangilah, masuklah rumah itu lewat pintu, jangan lewat belakang, jangan lewat atas. Kalau masuk rumah lewat pintu depan. Wa'tul buyuta min abwabi. Ada aturannya kalau masuk rumah. Apa maksud kaidah ini? Wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah ke rumah lewat pintu depan. Jangan lewat atas, jangan lewat belakang. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Saya bacakan ayatnya. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang al-ahillah, tentang hilal. Ya, kita tahu bahwasanya Islam kalendernya adalah Hijriyah. Hijriyah dibangun di atas melihat hilalnya bulan. Dan ini mudah, ya. Dan ini berkaitan dengan banyak hal. Namanya hilal berkaitan dengan banyak hal dalam ibadat, dalam keduniaan, dalam masalah jatuh tempo, utang piutang dan banyak hal, ya. Yang menentukan di antaranya ilmu tentang hilal, tentang awal bulan dan akhir bulan. Katakanlah, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah hilal itu adalah penentuan-penentuan waktu bagi manusia, urusan keduniaan mereka. Wal hajj, dan juga untuk urusan haji. Hilal diperlukan untuk haji karena kita tahu kapan masuk bulan haji, mulai bulan Syawal, seorang sudah boleh umrah tamattu di bulan Syawal. Kapan masuk Dzulhijjah, ya. Dzulhijjah mulai tahu kapan hilal Dzulhijjah kelihatan sehingga bisa menentukan kapan hari Arafahnya. Intinya hilal dibutuhkan dalam masalah haji. Kemudian Allah berkata, "Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha." Bukanlah kebajikan kalian masuk rumah lewat atas, min dhuhuri, atas, lewat atas rumah. Walakinnal birra man ittaqa, akan tapi kebajikan itu adalah orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah kalian dalam rumah lewat pintunya, jangan lewat atas. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Ayat ini apa sebab nuzulnya? Sebab nuzulnya dahulu kaum Ansar ketika mereka mau haji atau mereka mau umrah, mereka berihram. Kalau mereka sudah keluar rumah pakai kain ihram, kemudian mereka ternyata harus balik ke rumah, mereka menganggap tidak boleh ada penghalang antara mereka dengan langit. Itu keyakinan mereka, khurafat. Mereka menyangka di antara bentuk pengagungan Allah, kalau kita sudah pakai ihram tidak boleh ada penghalang antara mereka dengan langit. Sehingga kalau mereka punya keperluan masuk rumah, mereka tidak mau lewat pintu, karena kalau lewat pintu mereka akan lewat atap yang menghalangi mereka dengan langit. Terus bagaimana kalau mereka masuk rumah sehingga mereka terkadang naik tangga baru masuk di tangga pagar hujrah, naik baru kemudian mengambil barang yang tertinggal. Intinya mereka tidak mau masuk lewat pintu, karena kalau masuk pintu ada kayu yang akan menghalangi dan mereka tidak mau, mereka merasa itu adalah kesalahan. Ini dilakukan oleh kaum Ansar ketika itu. Mungkin terbawa dari bid'ah zaman dahulu, karena kita tahu orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab secara umum, mereka sebelum Nabi diutus mereka sudah berhaji. Mereka berhaji, mereka berumrah, tapi mereka melakukan kesyirikan, dan haji dan umrah mereka bercampur baur, antara tercampur kesyirikan dan bid'ah dalam praktek haji dan umrah mereka. Ya, makanya Nabi SAW setiap ketika Nabi masih di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah, setiap bulan Dzulhijjah Nabi SAW pergi ke Mina untuk mendakwahi mereka. Mereka berhaji tapi mereka musyrik. Orang musyrikin mereka berhaji didakwahi oleh Nabi SAW. Jadi haji dan umrah adalah suatu hal yang biasa. Sebelum Nabi memproklamirkan diri sebagai seorang Nabi, mereka sudah melaksanakan haji dan umrah. Hanya saja tercampur praktek haji dan umrah mereka dengan bid'ah dan syirik. Makanya kalau mereka tawaf juga terkadang mereka tawaf telanjang, karena keyakinan bahwasanya jika seorang tawaf dengan baju yang pernah, kain yang pernah mereka pakai, ini kain tidak pantas untuk dipakai tawaf karena ini pernah kita gunakan untuk maksiat. Maka kita harus pakai baju baru atau kita pinjam baju dari orang-orang Quraisy. Kalau tidak dapat baju baru, tidak punya uang, atau tidak bisa diberi pinjaman baju dari orang-orang Quraisy, maka mereka tawaf telanjang. Dan itu sering dahulu. Ini di antara bid'ah yang dilakukan mereka ketika mereka tawaf. Di antara kesyirikan yang mereka lakukan ketika mereka haji, kalau mereka Safa dan Marwah, mereka mengusap dua patung namanya Isaf dan Nailah. Ini dua patung dari zaman jahiliyah, dua pemuda-pemudi yang berzina dalam Ka'bah, kemudian Allah rubah menjadi patung. Lama-kelamaan patung ini disembah. Ketika mereka tawaf atau mereka sa'i, mereka mengusap Isaf dan Nailah. Patung tersebut diusap sebagai bentuk peribadatan. Ini maksud saya, ibadah mereka tercampur dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Di antara bentuk kesyirikan yang mereka lakukan dalam haji dan umrah adalah mereka talbiyahnya dirubah.
Ya, kalau talbiyahnya Nabi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah tidak ada sekutu bagimu ya Allah, sungguhnya pujian, sungguhnya kenikmatan, sungguhnya kerajaan hanyalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Orang musyrikin dahulu mereka juga bertalbiyah, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah kami penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah tidak ada sekutu bagimu. Ketika mendengar itu Nabi tegur. Kata Nabi, wailakum qad cukup, jangan tambah lagi talbiyahnya. Tapi mereka tambah lagi. Kata mereka tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Illa syarikan huwalak tamliku wa malak. Kecuali sekutu atau syirik yang kau izinkan ya Allah, tidak jadi masalah. Jadi mereka tambah talbiyah mereka dengan lafal syirik. Ya. Di antara bid'ah yang mereka lakukan oleh orang Quraisy, kalau tatkala mereka haji, orang-orang Quraisy tidak wukuf di Arafah, tapi mereka wukuf di Muzdalifah. Mereka wukuf di Muzdalifah. Maksud saya, perkara haji umrah perkara yang sudah ada sejak dulu, makanya tercampur dengan bid'ah dan kesyirikan. Ketika kaum Ansar mereka ingin umrah atau haji, mereka sudah pakai ihram. Kemudian mereka ingin balik ke rumah karena ada keperluan barang ketinggalan atau yang lainnya. Mereka tidak mau masuk di bawah pintu, takut dihalangi dengan antara mereka dengan langit. Akhirnya mereka naik tangga atau mereka loncat di pagar untuk naik, maka Allah tegur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha." Bukanlah kebajikan kalian masuk rumah lewat atas. Walakinnal birra manittaqwa, manittaqwa, tapi kebajikanlah orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah lewat pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Ya. Ini kaidah wa'tul buyuta min abwabiha dijadikan kaidah umum, masuklah rumah lewat pintunya, dijadikan kaidah umum oleh para ulama. Dalam segala hal ikut aturan, maksudnya ikut prosedur. Ikut prosedur, ya. Dalam ibadah contohnya, dalam ibadah ikut prosedur, jangan ibadah kemudian dicampurkan dengan bid'ah. Kalau Anda beribadah dengan kreasi inovasi Anda sendiri, berarti Anda tidak masuk rumah lewat pintu, lewat cara yang lain. Wa'tul buyuta min abwab. Lihatlah kaum Ansar, mereka punya keyakinan mereka dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala agar tidak terhalang antara mereka dengan langit. Tapi ternyata keliru, bid'ah. Maka kata Allah itu bukan kebajikan, itu salah. Bukan begitu cara ibadah. Wa'tul buyuta min abwabiha. Ya, semua dilakukan lewat pintunya, lewat prosedurnya. Oleh karenanya Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika membawakan ayat ini menafsirkan, beliau mengatakan sebagaimana seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar kalau ingin berdakwah, lihat situasi kondisi. Datang waktu yang tepat, ya. Dakwah sesuai dengan tingkatan manusia, tidak sama antara kita mendakwai anak SD dengan anak kuliahan, tidak sama kita mendakwai orang kuliah dengan profesor, tidak sama. Tidak sama kita mendakwai masyarakat dengan pejabat, tidak sama. Tidak sama kita berbicara dengan ya wanazilun nas manazilahum, tempatkanlah manusia dengan kedudukan mereka. Bagaimana menulis surat kepada orang biasa, bagaimana menulis surat kepada orang tua, bagaimana menulis surat kepada pejabat, beda-beda. Wa'tul buyuta min abwabiha. Ikutlah koridor, ikutlah prosedur yang seharusnya, ya. Yang seharusnya. Dalam dakwah pun perlu ityanul buyut min abwabiha, itu mendatangi masuk rumah sesuai dengan pintunya, jangan masuk lewat belakang, ya. Jangan masuk lewat belakang. Semua ada adabnya. Kalau bahasa kita semua ada adabnya, ya. Semua ada adabnya, ya. Menghadapi misalnya suami yang tidak bertakwa atau menghadapi istri yang kurang bertakwa, ada metodenya. Bukan asal yang penting enggak mau ngamuk, yang penting kita menyampaikan perkataan, yang penting selesai. Enggak, dakwah pun demikian tidak. Yang penting saya sampaikan ini haram, selesai. Enggak. Bukan masalah menyampaikan haram, bukan masalah menyampaikan ini bid'ah atau syirik, enggak. Tapi bagaimana cara penyampaian tepatnya yang pas, pas waktunya, pas tempatnya, dan ini perlu diperhatikan agar kita masuk rumah sesuai dengan jalur yang tepat, yaitu lewat pintu depan, ya. Demikian juga ketika seorang ingin mencari rezeki, ya, seorang mencari rezeki, maka datangilah rezeki dengan cara yang benar. Jangan mendapat rezeki dengan pintu belakang, bahaya. Sogok belakang, sogok kiri, sogok kanan, ya. Maka tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga bagaimana cara berbicara dengan masyarakat. Sudah saya singgung tadi, tentunya berbicara dengan orang harus dilihat situasi dan kondisi dan apakah pas, ya. Mau bertanya kepada ulama, bertanya kepada ustadz, ada aturannya. Ya.
Bukan bertanya, telepon Ustaz jam 3 malam ya. Ustaz pasti sudah bangun malam, namanya Ustaz salat malam, telepon jam 3. Ya akhi. Ya. Kirain ada apa ternyata? Ya apa enggak ada waktu besok ya. Waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah sesuai dengan lewat pintu, jangan lewat belakang ya. Jangan lewat belakang. Jadi maksud saya, ini penting, bukan masalahnya kita ingin kebaikan saja, tapi cara menempuh kebaikan tersebut harus tepat. Dan ini juga perlu koordinasi dalam dakwah misalnya. Kamu niatnya baik, iya, tapi caramu enggak baik, itu banyak kita dengar. Niatmu baik tapi kamu lompat pagar misalnya. Enggak benar. Ya saya niatnya baik Ustaz, saya tidak ada niat buruk. Iya, kamu punya niatnya baik. Kamu tidak niat buruk sama sekali, tapi semua ada aturannya. Ada prosedurnya. Lihat situasi dan kondisi, hormati yang sudah ada misalnya. Ya. Sudah dibentuk kepanitiaan, jangan kamu melangkahi misalnya. Saya bilang ini dalam kehidupan sehari-hari. Semua harus lewat pintunya. Ada aturannya, ada prosedurnya. Jangan seorang berdalih, saya pokoknya pengen baik, terserah Allah akan tolong saya. Enggak, Allah yang suruh. Waqtul buyuta min abwabiha. Datangi, masuk rumah sesuai dengan aturannya. Banyak hal kita ingin berbuat, kita ingin perbaikan, kita ingin kebajikan, ingin berbuat perbaikan, ikut aturannya. Apakah dengan ngamuk-ngamuk itu akan datangkan kebaikan? Ya niat saya baik kok, tapi caramu tidak benar. Ngamuk sana, ngamuk sini, bakar sana, bakar sini, enggak benar cara seperti itu. Ya. Enggak benar. Meskipun niatmu baik tapi caramu enggak benar, Allah larang. Waqtul buyuta min abwabiha. Ya. Masuklah rumah sesuai dengan pintunya. Demikian juga ikhwan, kalau istri kita punya kesalahan, tegur dia dengan caranya, aturannya ada kan, syariat sudah menjelaskan. Pertama, beri nasihat. Nasihat 4 mata dengan dalil kita sampaikan, tidak di hadapan anak-anak misalnya. Kemudian kalau tidak mau kita boikot boleh, kalau tidak mau lagi kita bisa memukul dengan dorban ghair mubarrih, pukulan yang tidak melukai ya. Bukan untuk membalas dendam tapi untuk mendidik. Banyak hal aturannya ada. Kalau tidak bisa lagi maka bisa tingkatan berikutnya ya. Tidak bisa lagi maka kita bertemu dengan walinya, wali ketemu wali dan seterusnya sampai pada tahapan cerai yang terakhir. Semuanya ada aturannya. Kapan kita keluar dari aturan? Kacau gitu. Sama, ingin menceraikan seseorang. Menceraikan ada aturannya. Tidak boleh kita talak bid'i. Asal gitu ngamuk, kamu saya cerai. Tidak boleh. Wanita lagi haid tidak boleh diceraikan. Wanita tidak haid tapi kau sudah gauli tidak boleh diceraikan. Ada aturannya. Mau cerai kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsul iddah, ada aturannya. Yaitu kau ceraikan wanita dalam kondisi suci belum kau gauli, baru ceraikan. Itu namanya tolak sunnah ya. Jadi tidak serta-merta semua kita niat baik atau kita punya apa-apa kita kerjakan tanpa lihat prosedur. Baik, kita sampaikan mungkin yang terakhir pada kesempatan kali ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dalam surat Al-Ankabut yang terakhir, surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ayat terakhir dari surat Al-Ankabut. Surat ke-29, ayat ke-69. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan bukakan bagi dia jalan-jalan kami. Yang berjuang kami akan bantu membuka jalan-jalan kami. Tapi berjuang di jalan kami. Ayat ini, ayat terakhir dari surat Al-Ankabut. Bagaimana awal ayat dari surat Al-Ankabut? Awal ayat dari surat Al-Ankabut menyuruh kita untuk bersabar dan Allah akan beri ujian kepada kita. Allah mengatakan di awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui mana iman yang jujur dan mana iman yang tidak benar. Terus Allah ceritakan ayat beberapa ujian-ujian yang Allah berikan. Di akhir ayat kata Allah, Allah tutup akhir surat, walladzina jahadu fina. Barang siapa berjuang, berjihad, berusaha di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan bukakan jalan-jalan kami. Jadi kita pasti diuji untuk Allah lihat siapa yang berjuang atau tidak. Yang berjuang Allah akan bukakan jalan. Yang berjuang Allah akan bukakan jalan. Ini maksud dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya semua dihadapi perlu dengan perjuangan. Apalagi dalam dakwah, dalam medan dakwah, lihatlah menyuarakan tauhid,
Berdakwah perlu dengan perjuangan, perlu dengan kesabaran, penuh dengan rintangan. Ya. Kalau orang mau berleha-leha, jangan jadi dai. Jangan berdakwah. Anda kalau masuk jadi dai, berdakwah di atas kebenaran loh, bukan dai ikut kemauan masyarakat, bukan. Masyarakat bilang haram, saya bilang halal, masyarakat mau gini, haram dijadikan halal, enggak. Yang penting orang-orang bisa tertawa, orang bisa gembira. Kita bukan panggung sinetron, kita bukan panggung hiburan, enggak. Dakwah sesuai dengan apa yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, harus bersabar. Harus bersabar. Bagaimana para anbiya diuji. Lihatlah untuk memperjuangkan jalan dakwah. Bagaimana lelahnya Adam, bagaimana setengah matinya Nabi Nuh alaihissalam mengeluh kepada Rabbul Alamin, bagaimana perlakuan umatnya, bagaimana anaknya yang kafir, bagaimana istrinya yang kafir. Lihatlah bagaimana Ibrahim dilemparkan, dimusuhi oleh satu negerinya, dilemparkan dalam api. Perjuangan tauhid ya. Bagaimana disuruh untuk menyembelih anaknya Ismail, bagaimana dijauhkan dari anaknya Ismail. Semua adalah dakwah. Ya. Bagaimana Yusuf alaihissalam untuk bisa memperjuangkan kebenaran. Lihatlah bagaimana dilemparkan di sumur, dijual jadi budak, darinya merdeka jadi budak, jadi pembantu, sampai di penjara. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW yang sejak awal dakwah sampai akhir semuanya perjuangan. Semuanya ujian. Oleh karenanya, kalau seorang berjuang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang saya berjuang di jalan kami, maka akan bukan jalan-jalan kami. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan surat Al-Ankabut ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah yaitu maksudnya apa? Yaitu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Perhatikan, surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan kita tahu ketika Nabi masih di Mekah belum ada syariat jihad. Belum ada syariat jihad. Syariat jihad baru ada setelah Nabi pindah ke kota Madinah, baru ada syariat jihad. Ya. Ketika di Mekah belum ada syariat jihad. Disuruh untuk bersabar, bertakwa kepada Allah. Ada jihad, bukan jihad dengan pedang, jihad dengan dalil. Ya. Makanya dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kau taat kepada orang kafir Muhammad, wajahidhum, dan jihadlah melawan mereka. Bihi itu bil Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Yaitu Allah menamakan perjuangan Nabi dalam berdakwah dengan menyampaikan Al-Quran adalah jihad yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu belum ada jihad dengan pedang. Nah, demikian juga dalam surat Al-Ankabut ini adalah surat Makkiyah. Jadi ketika Allah mengatakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang berjihad di jalan kami, maksudnya dalam dakwah, dalam kesabaran, dalam hal kebaikan, bukan jihad dengan pedang. Kalau kita perhatikan dari jenis surat ini yang surat Makkiyah. Maka sebenarnya membawakan ini maksudnya ke dalam dakwah. Dakwah itu butuh perjuangan. Perlu jihad. Jangan Anda menyangka bahwasanya jihad dengan pedang, jihad hanya dengan pedang saja. Jihad dengan ilmu, jihad dengan tulisan itu juga diperlukan, terutama zaman sekarang. Ya, betapa banyak orang Islam dengan ilmu, betapa banyak orang mengenal sunnah dengan dakwah. Ya. Gangguan ada pasti nggak mungkin nggak diganggu, pasti diganggu. Ya. Kalau para anbiya, orang-orang super mulia diganggu, apalagi kita yang orang-orang penuh dengan dosa dan kekurangan, kita pasti diganggu. Ya. Kalau ada dai yang semua orang suka, tidak ada yang ganggu, repot, ini ada masalah. Entah dia menyembunyikan kebenaran, entah dia mengikuti selera masyarakat. Taib, perhatikan di sini, Allah berfirman, walladzina jahadu fina, dan orang berjuang di jalan kami. Ingat bahwasanya namanya dakwah itu bukan di jalan yayasan, bukan di jalan partai, bukan di jalan organisasi. Yayasan, partai, organisasi, majelis taklim itu hanyalah sebuah sarana, bukan tujuan. Semua tujuan adalah berjuang di jalan Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan ini jalanku, aku menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada yayasan, bukan menyeru kepada organisasi, bukan menyeru kepada DKM tertentu, bukan menyeru kepada majelis taklim, bukan menyeru apalagi wa'udzubillah kepada diri sendiri. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah," katakan ini jalanku, aku menyeru kepada Allah. Beliau mengatakan li anna katsiran wa in kana yad'u ila al-haq wa huwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak orang meskipun mereka menyuruh kepada kebenaran, sembari mereka menyuruh kebenaran dengan dalil, mereka ternyata mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Tidak ikhlas. Yayasan, sarana, partai, organisasi, itu semua sarana. Jangan dijadikan tujuan.
Matiku untuk organisasi ini, matiku untuk yayasan ini. Ya, tidak ya, kita semua karena Allah. Jangan sampai gara-gara ada payung-payung seperti itu menjadi permusuhan antara kita dengan sama kaum muslimin. Jangan sampai sarana dijadikan tujuan, salah. Walladzina jahadu fina, yang berjuang di jalan kami. Yang sebagian orang kemudian berjuang bukan karena Allah tapi dibumbui seakan-akan karena Allah. Tidak, dia berjuang untuk dirinya. Dia berjuang untuk yayasannya, dia berjuang untuk partainya. Enggak, berjuang karena Allah. Kapan partai kemudian organisasi atau yayasan dijadikan tujuan maka telah salah. Ya. Walladzina jahadu fina, yang berjuang di jalan kami. Ini perlu diingatkan karena namanya ikhlas bukan perkara yang mudah. Betapa banyak hal yang membuat orang berpaling. Bisa jadi seorang di awal ikhlas kemudian menjadi berpaling di tengah jalan. Bisa jadi seorang ikhlas di awal dakwah kemudian berpaling di tengah jalan ketika dibukakan dunia, ketika banyak pengikutnya, ketika jalan-jalan rezeki dimudahkan baginya, hatinya bisa berubah. Ketika banyak orang memujinya, ketika banyak orang menyanjungnya, ketika dia mulai tampil di YouTube, ketika dia mulai tampil di medsos, hati sangat mudah berubah. Siapa sih kita? Kita ini orang yang lemah, hati kita lemah. Maka Allah ingatkan walladzina jahadu fina, yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan bukakan jalan-jalan kebaikan bagi mereka. Wa innallaha lama'al muhsin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan. Hendaknya selalu hadirkan dalam diri kita sifat ihsan, yaitu merasa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Ihsan dalam berbuat baik, ihsan dalam beribadah. Ya, saya dakwah, Allah sedang melihat saya. Saya ceramah, Allah sedang menilai ceramah saya. Saya sedang datang ke masyarakat menyampaikan ilmu, Allah sedang melihat perbuatan saya. Semuanya, kalau kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, Allah senantiasa bersama kita dan memudahkan bagi kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Majelis Taklim Denurs. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain melanjutkan kaidah-kaidah ini yang sangat agung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.